seberapa punya pengaruh. Jadi ambisinya bukan hanya sekedar membaca dan khatam Al-Quran, tapi seberapa besar kemudian Quran yang harusnya punya pengaruh besar, sudah berapa kali khatam itu masuk dan menjadi berubah perilaku kita, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana orang-orang saleh yang orang-orang ilmuwan itu bisa begitu terasa sekali perubahannya karena Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, dalam sejarah kemanusiaan kita mengetahui bahwa Al-Quran itu punya pengaruh besar terhadap perubahan seseorang, sehingga kita kenal misalnya bagaimana sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam saat mendengar bacaan Al-Quran. Jadi saudaranya, adik perempuannya Umar, Fatimah binti Khattab itu saat membaca Al-Quran yang dikabarkan bahwa dia sudah masuk Islam itu membuat Umar marah, lalu ingin memarahi adiknya itu. Tapi ketika mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya Fatimah binti Khattab itu, ketika membaca surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Umar bin Khattab itu ketika mendengar itu luluh hatinya, sehingga lalu kemudian beliau masuk Islam. Begitu juga dengan orang-orang soleh yang awalnya dulu orang-orang preman, orang jahat, juga seperti itu. Ada beberapa ulama yang dikenal sebagai ulama sufi, misalnya seperti Fudail bin Iyad itu. Dia jadi orang baik, berubah karena mendengarkan bacaan Al-Quran yang dia tahu dan paham artinya. Jadi ketika dalam kejahatannya dia mengoperasikan diri untuk melakukan kejahatan, ketika sayup-sayup terdengar ada orang baca Al-Quran, yang tentu paham artinya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi
dalam beberapa kisah pun ada mu'allaf, ada orang non muslim itu menjadi muslim, masuk Islam. Itu salah satunya adalah karena mendengarkan bacaan Al-Quran itu dan lalu belajar. Maka kalau di dalam ayat Al-Quran itu disebut "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung, maka kamu pasti akan melihat gunung itu akan menjadi tunduk dan terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Ada seorang mu'allaf yang masuk Islam yang selalu saya sampaikan, Profesor Tajaten Tahasen, itu masuk Islam gara-gara tahu di dalam Al-Quran itu ada ayat surat An-Nisa ayat 56 yang berbicara tentang kulit. Karena dia seorang profesor ahli kulit, paham betul bahwa kulit yang terdiri dari 3 lapis ini, jadi epidermis, dermis dan hipodermis, bahwa manusia tidak akan merasakan panas dengan api, dengan panas apapun kalau sudah kulitnya di lapis ketiga. Sehingga Profesor Tajaten Tahasen yang awalnya ateis ini menganggap bahwa agama-agama yang berbicara tentang neraka, siksaan itu bohong belaka. Karena dia tahu bahwa kulit kalau sudah sampai lapis ketiga tidak akan panas. Maka lalu kalau di dalam Al-Quran disodorkan ayat yang kemudian berbicara tentang siksaan pada orang-orang kafir, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Jadi setiap kulit mereka itu terbakar hangus, lalu Allah ganti lagi dengan kulit yang baru untuk merasakan azab itu. Sehingga dia sebagai seorang ahli pakar dalam kedokteran masalah kulit, ini aneh, ini pasti wahyu Tuhan, ini ada sesuatu yang mengabari bahwa siksaan itu ternyata kalau dalam Islam itu diganti lagi dengan kulit yang baru. Padahal dia paham bahwa tidak akan sakit kalau tidak diganti lagi dengan yang baru di lapis 1 dan 2. Barulah kemudian dia sadar ini pasti wahyu Tuhan dan masuk Islam. Sehingga ketika Syekh Ahmad Isa Al-Misrawi itu mengungkapkan sebuah kalimat, "Menjamalil Quran annaka la tastati'u taghyiri kalimatihi lakinna kalimatihi tastati'u an tughayyiru." Allahumma ja'alna minal ahlil Quran. Jadi di antara keindahan Al-Quran itu, sungguh engkau tidak akan mampu mengubah kata-kata Al-Quran itu, tetapi kata-kata Al-Quran lah yang akan mengubah dirimu. Yang menjadi pertanyaan buat kita dalam muhasabah kali ini, mungkin sebegitukah bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah kita baca itu punya andil dan pengaruh besar terhadap hati kita, bicara kita, perilaku kita. Kalau tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan andaikan Al-Quran itu diturunkan pada gunung akan menjadi tunduk dan pecah, berapa banyak juga
pengaruh bacaan Al-Quran yang sudah kita baca itu. Apakah dengan bacaan Al-Quran yang kita baca hati kita sudah menjadi lembut, hati kita sudah bisa menjadi luluh, perilaku kita sudah banyak berubah, sama seperti yang kemudian diungkapkan oleh Imam Al-Jurri itu dalam Akhlaqu Hamalatil Qur'annya, ketika beliau menyebutkan ambisi yang harusnya ada, tidak hanya sekedar ambisi untuk menghatamkan Al-Quran saja, tetapi ambisi yang harus muncul pada orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan sudah membaca Al-Quran itu, ambisi yang harus dia inginkan, kata Imam Al-Jurri, adalah bermohon kepada Allah, ya Allah, kapan ayat-ayat yang aku baca ini bisa punya pengaruh besar terhadap diriku? Kapan Al-Quran yang aku baca ini bisa mempengaruhi diriku? Kapan aku bisa menjadi orang bertakwa sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca tentang orang bertakwa? Kapan aku menjadi orang-orang bersabar sebagaimana gambaran Engkau tentang orang bersabar di dalam Al-Quran itu? Kapan aku menjadi orang bertawakal sebagaimana Al-Quran yang sudah aku baca tentang tawakal yang sebenarnya? Kapan aku menjadi orang zuhud sebagaimana Al-Quran yang aku baca? Kapan aku bisa luluh untuk bisa mudah memaafkan dan tidak marah sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang aku baca? Kapan? Itu kata Imam Al-Jurri itu yang menjadi sebuah mukaddimah pengantar beliau dalam tulisannya tentang akhlak orang-orang yang membaca atau menelaah Quran itu. Seberapa punya pengaruh. Jadi ambisinya bukan hanya sekedar membaca dan khatam Al-Quran, tapi seberapa besar kemudian Quran yang harusnya punya pengaruh besar sudah berapa kali khatam itu masuk dan menjadi berubah perilaku kita, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana orang-orang soleh yang orang-orang ilmuwan itu bisa begitu terasa sekali perubahannya karena Islam, masuk Islamnya karena itu. Sedangkan kita sudah enak sebenarnya tinggal membaca saja, dan pertanyaannya seperti itu. Salah satu di antara ayat Al-Quran mungkin pada saat kesempatan kali ini yang saya sampaikan, yang ayat ini juga dijadikan kaidah, salah satu kaidah di dalam memahami kehidupan itu, Quran surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100 itu, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.
Jadi ayat ini memang disebutkan di dalam Al-Quran itu berkenaan dengan konteks jenis-jenis makanan dan minuman binatang buruan, atau juga di situ berkaitan dengan penyebutan perkara halal dan haram. Tetapi ahli tafsir juga menyebutkan bahwa bukan hanya menyampaikan itu, bukan hanya menyampaikan tentang jenis-jenis makanan minuman itu, tetapi di situ jelas tertera bahwa Allah menyebutkan bahwa tidak sama, harus dipahami, tidak sama sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang buruk dan baik itu tentu sudah sesuai dengan fitrah, tetapi tujuannya adalah memberikan dorongan kepada kita, memberikan dorongan kepada manusia agar mencari sesuatu yang baik, baik itu perkataan, perbuatan, penghasilan, keyakinan, atau apa saja. Cari yang baik-baik, cari yang baik-baik, karena tidak sama yang baik dengan yang buruk. Juga agar kemudian siapa yang mendengarkan ayat ini terdorong untuk menjauhi hal-hal yang buruk, baik itu perkataan, perbuatan, penghasilan, keyakinan, cara berpikir, apa saja. Jadi ayat ini mengingatkan agar saat jiwa seseorang itu berkecenderungan pada perkataan, perbuatan, penghasilan yang buruk atau tidak baik misalnya, walaupun itu sesuatu yang buruk itu menarik hati kamu, karena banyak orang yang sudah melakukan juga, toh juga itu umum sudah dilakukan, maka Al-Quran mengingatkan untuk menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Al-Quran menyebut dengan kalimat walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, karena memang ujiannya seperti itu. Misalnya seseorang bisa dapat uang lebih banyak daripada kerja dia secara umum dengan jalan menipu, mencuri, korupsi, mengambil hak orang lain. Itu menggoda. Tapi ingat, tidak sama loh antara yang buruk dengan yang baik itu. Orang berzina merasakan kelezatan fisik, nggak pakai nikah, nggak pakai ribet. Berbeda dengan aturan-aturan konsekuensi dari orang menikah. Orang ngegosip, gibah, mencela itu lebih santai daripada kemudian diam, tidak berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Jadi memang semua kenikmatan, kenyamanan, kelezatan itu bisa menjadi godaan dan daya tarik tersendiri pada orang untuk kadang-kadang terpesona dan ikut dalam itu. Padahal ayat ini mengingatkan tentang baik dan buruk. Walau a'jabaka, meskipun engkau tertarik banget itu, tetapi ketahuilah tidak sama yang baik dan buruk itu.
Maka lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Lafaz kul la yastawil khabis wat thayyib itu, jadi al khabis itu buruk, jadi semua yang dibenci, semua yang kotor, semua yang tidak baik, baik itu bisa diindra ataupun tidak diindra, itu adalah khabis. Sedangkan lawan dari itu adalah at-thayyib, baik, apapun sesuatu yang baik itu. Dan di situ diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa peringatan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akal. Maka disebutkan di situ ya ulil albab. Kenapa kemudian diingatkan tentang baik dan buruk itu walau menarik hatimu? Ya ulil albab. Mengapa kemudian disebutkan hai orang-orang yang punya akal, yang pakai akalnya? Syekh Al-Maraghi itu menjawab karena mereka yang memiliki otak, memiliki pandangan, kesudahan berbagai urusan yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ulul albab. Jadi makanya Al-Quran menyebutkan hei orang-orang yang punya akal, karena hanya ulil albab lah yang kemudian, hanya orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya otak, yang selalu berpikir kesudahan yang baik dari urusan. Jadi walaupun itu menggoda, walaupun itu gampang dan mudah bisa kamu lakukan, tetapi fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Sehingga kemudian diingatkan godaan-godaan itu, lalu kamu tetap kekeh, kukuh, bersabar untuk tidak melakukan itu, maka kamu nanti ketika akan mati dan saat sudah dikembalikan pada Allah dan saat di akhirat, kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan bagus, kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 32 disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik, thayyib oleh para malaikat, dan dikatakan kepada mereka orang-orang yang mati tadi, salamun alaikum, selamat atas kalian, masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan selama di dunia. Jadi memang ayat ini harusnya memang punya pengaruh besar. Itulah kenapa kemudian muhasabah hari ini juga seberapa ayat-ayat yang sudah kita baca punya pengaruh besar terhadap kita, dan seberapa kita juga memahami itu, sehingga sama seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Jurri itu, tidak hanya ambisi untuk kemudian selesai membaca Al-Quran itu, tetapi ambisi kamu berdoa pada Allah seberapa Al-Quran sudah punya pengaruh besar terhadap dirimu, sebagaimana orang-orang saleh, sebagaimana para sahabat Nabi, dan orang-orang yang kemudian betul-betul sebagaimana yang digambarkan oleh Allah. Al-Quran itu kalau diturunkan kepada gunung itu akan menjadi pecah, tapi seberapa hati kita kemudian tidak banyak perubahan. Berkali-kali kita baca, hati kita yang harusnya lembut tetapi justru jauh
lebih kuat dari besi, lebih besar dari gunung, tak punya pengaruh apa-apakah, sehingga kemudian kita tidak ada perubahan? Tidakkah kita malu dengan para mu'allaf yang kemudian masuk Islam itu gara-gara kemudian yakin pada 1-2 ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Mengakhiri kajian kali ini saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan 2 cerita indah sederhana saja yang sudah pernah saya sampaikan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang waraknya seorang penjual dan pembeli tanah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada seorang pembeli tanah kepada seorang penjual tanah. 2 orang penjual dan pembeli ini ternyata adalah orang-orang yang warak, orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak baik. Ketika kemudian dibeli tanahnya oleh pembeli ini, ternyata di dalam tanah itu ada seonggok emas yang ada di dalam tanah itu. Lalu kemudian orang yang membeli ini mengatakan kepada penjual tanah, aku mendapatkan emas yang ada di dalamnya, ada kantong yang di dalamnya ada emas, maka khud dhahabaka minni, ambil emas itu dariku, karena aku cuma membeli tanah, tidak membeli emasnya. Ternyata di dalam tanah itu ada kantong yang berisi emas. Tetapi apa jawab yang menjual? Kamu sudah membeli, sudah, itu rezekimu berarti. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dua-duanya tidak mau, karena merasa bukan punyanya. Yang satu merasa cuma beli tanah, yang satu yang menjual itu ya sudah, sudah dibeli, berarti tanah dan isinya punyamu. Ini mungkin berbeda dengan kita ya, kalau berada dalam ujian seperti itu. Mungkin yang membeli tanah mengatakan, ya ini udah hakku, sudah tak beli. Yang menjual juga mungkin, boh, engkau jual tanah tak jual. Tapi ini rupa-rupanya kisah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang memberikan gambaran penting dalam hidup dengan godaan dan ujian. Itu warak sekali dua-duanya, sehingga kemudian karena tidak selesai meminta seorang hakim untuk datang. Singkat cerita, hakim itu kemudian bertanya, kamu punya anak? Iya, kamu punya anak. Kebetulan satunya anaknya putri, satunya anaknya putra. Ya sudah, nikahkan saja itu. Uang harta emas ini pakai buat walimahnya, untuk acara-acaranya. Sederhana, dan itulah luar biasanya warak kita yang mungkin tidak sama. Dari pelajaran ini kita bisa, dari cerita ini kita bisa memperoleh pelajaran bahwa tidak semua perselisihan, tidak semua persoalan persengketaan itu disebabkan karena bermusuhan. Bisa jadi juga disebabkan karena saling berlomba untuk kebaikan. Tapi ini jarang. Orang itu kalau berselisih itu karena kepentingan, karena ada sesuatu. Tapi bisa saja orang itu berselisih karena berlomba dalam kebaikan. Walaupun ini jarang ya. Bagus kalau ada orang berselisih karena kebaikan. Tina bana. Jadi itu yang terjadi. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang saleh yang bertakwa itu sebenarnya cukup merasa dirinya mendapatkan yang halal saja,
dan menjauhi yang subhat apalagi haram. Jadi dua orang ini sebenarnya digambarkan tidak serakah, artinya tidak kebanyakan seperti orang. Jadi kalau orang yang saleh maka dia merasa cukup saja dengan yang halal dan menjauhi hal-hal yang subhat apalagi haram. Kisah ini juga menjelaskan bahwa keutamaan warok, ya, si penjual dan si pembeli itu tidak mengambil harta yang memang bukan punyanya, tidak tergoda. Dan pembelajarannya juga ada sifat isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Si pembeli ini mendahulukan yang menjual, ini punyamu. Si penjual juga mendahulukan kamu aja. Itu namanya isar. Dan ini adalah akhlak yang bagus, ya. Tapi memang tidak mudah. Kisah ini juga memberikan pelajaran pada kita untuk melakukan perdamaian di antara dua orang. Al-islah, mendamaikan orang lain itu yang bermusuhan, itu sebenarnya pahalanya besar sekali, bukan justru memanas-manasi. Kisah ini juga penting untuk kita pahami bahwa suatu saat bila orang itu kemudian bersabar lalu menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak baik tadi itu karena kehati-hatiannya, maka pasti Allah akan mengganti yang jauh lebih baik dari itu. Apa? Ternyata anak-anaknya kemudian menikah dengan orang-orang yang baik, lalu kemudian menghasilkan keturunan yang baik. Itu bagian dari nikmat pengganti yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kemudian bisa menjaga dirinya. Dan yang kedua, kisahnya adalah tentang seorang yang mendengar di langit ada suara yang menyatakan, alirkan mendung ini, alirkan hujan ini nanti ke sawahnya si fulan. Sehingga orang ini kemudian terkaget, ada suara di langit itu. Siapa nama ini? Fulan bin Fulan itu. Dia penasaran lalu kemudian datang mencari orang yang nama yang disebut di suara langit itu. Dia penasaran. Singkat cerita, orang ini datang ke satu desa, lalu kemudian ketemulah dengan orang. Oh iya, bapak itu di situ. Lalu didatangilah oleh orang ini karena dia mendengar suara di langit, ya, para malaikat itu mendengar suara malaikat yang kemudian alirkan mendung ini ke tempatnya ini. Singkat cerita, ketemulah dengan orang itu, lalu orang ini bertanya, bapak siapa? Ya, saya seperti yang Anda sebut. Saya ingin bertanya, bapak disebut. Dia bercerita tentang suara di langit, para malaikat yang kemudian menyuruh agar mendung itu diturunkan di tempatnya si fulan ini. Lalu kemudian ditanya, bapak siapa? Apa pekerjaan bapak? Ditanyalah, saya seorang pekerja di sawah. Saya punya kebun dan sawah atau kebun saya itu dipakai untuk 3 hal. Yang pertama, aku pakai untuk makan, sepertiganya dari hasil sawah atau kebun itu, sepertiga saya pakai untuk makan dengan keluarga. Sepertiganya aku berikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang berhak. Jadi fil masakin wasailin wabnis sabil. Jadi sepertiga saya sedekahkan itu. Jadi dibagi 3, harta yang dia punya atau harta yang dia miliki, sepertiga untuk dia makan dan keluarganya, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk menjaga merawat sawah atau kebun itu, dana untuk merawat penjagaan dari kebun dan kebutuhan kebun itu. Itulah yang terjadi. Maka kemudian orang ini menjawab, wajar kalau kemudian Anda termasuk orang-orang yang kemudian mendapatkan keuntungan karena ternyata harta yang kamu miliki dipakai dengan perilaku untuk Anda dan keluarga,
sepertiga untuk sedekah dan sepertiga untuk pengembangan atau perawatan dari sawah atau kebun Anda. Begitu besar sebenarnya keindahan perilaku yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan itu. Yang pertama tadi tentang wara', untuk tidak serakah, dan yang kedua adalah orang yang bisa memanajemen hartanya dengan baik sehingga Allah ridha kepada dirinya dan selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang bagaimana kita berdoa pada Allah agar bacaan Quran kita atau Quran yang kita baca betul-betul bisa berpengaruh, memberikan pengaruh besar terhadap apa yang bisa kita lakukan, perilaku kita, keindahan ucapan kita dan kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa disampaikan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.